Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasnia, NIM 19 2018-104, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi investasi jangka panjang. Jadi, investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu, biasanya paling cepat 1 tahun. Investasi jangka panjang juga bisa diartikan sebagai penanaman aset dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Tujuan dari investasi jangka panjang adalah yang pertama untuk mendapatkan penghasilan pasif dalam setiap periode seperti bunga, dividen, atau bunga sewa. Yang kedua, mengarahkan dana khusus misalnya biaya pendidikan anak atau dana pensiun. Yang ketiga adalah meminimalisir resiko. Pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Nah, dalam akuntansi ada dua metode pencatatan investasi, yaitu yang pertama metode biaya. Berdasarkan metode biaya investasi dalam saham biasa dicatat dalam biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Metode biaya atau cost method adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi dicatat pada harga perolehannya atau harga pokoknya tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, yang kedua, metode ekuitas adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang, di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya, kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan yang menjadi bagiannya. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non-permanen. Investasi non-permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurung dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non-permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA atau laporan realisasi anggaran, dan LO laporan operasional. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang, disajikan sebagai piutang pada neraca. Apa itu obligasi, jenis-jenisnya dan jenis-jenisnya. Jadi, obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang bisa diperjualbelikan. Obligasi merupakan jenis investasi dengan penghasilan tetap. Obligasi dijual agar penerima dapat memiliki dana langsung dari investor. Bila dana tersebut mengalir dari sebuah instansi, maka dana yang diperoleh biasanya digunakan untuk membayar utang atau modal kerja. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu berdasarkan penerbit. Secara umum, semua lembaga atau badan hukum diperbolehkan mengeluarkan obligasi. Akan tetapi, aturan penerbitannya tergolong sangat ketat. Nah, pertama itu obligasi pemerintah. Terdiri dari dua macam, yakni obligasi negara retail Indonesia atau ORI dan sukuk retail atau SUKRI. Yang dimaksud SUKRI adalah surat utang berbasis syariah. Nah, yang kedua, saving bond retail atau SBR dan sukuk negara tabungan atau ST. Nah, jenis yang kedua, obligasi municipal. Obligasi municipal diciptakan untuk mendanai proyek-proyek daerah. Ketiga, obligasi korporasi. Nah, obligasi korporasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, baik itu negeri atau swasta. Kemudian, berdasarkan nominalnya. Di sini ada dibilang obligasi konvensional.
Obligasi konvensional lebih dikenal banyak masyarakat Indonesia karena memiliki nilai nominal tinggi. Nilai nominalnya dapat mencapai 1 miliar per lot. Nah, ada juga obligasi retail. Sebaliknya, obligasi retail adalah surat utang dengan jumlah nominal kecil. Biasanya nominal obligasi retail dimulai dari 1 juta saja. Nah, kemudian berdasarkan imbal hasil. Yang pertama itu obligasi konvensional imbal hasil. Jenis ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak tertentu demi mendapatkan pinjaman untuk menambah modal. Dan obligasi syariah imbal hasil. Obligasi ini memberikan imbal hasil berwujud uang sewa yang berprinsip syariah sehingga sama sekali tidak mengandung riba. Kemudian berdasarkan pembayaran bunga. Di sini terdapat obligasi kupon. Obligasi kupon menjanjikan bunga kepada penanam saham secara berkala. Dan obligasi zero kupon, seperti namanya, jenis obligasi ini diterbitkan tanpa bunga. Dan ada juga obligasi kupon mengambang. Maksudnya memberikan jumlah bunga atau kupon berdasarkan indeks pasar uang. Nah, kemudian berdasarkan penukaran terdapat obligasi convertible bond. Obligasi convertible bond merupakan jenis yang membolehkan pengutang untuk mengubah surat menjadi saham perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua, obligasi tukar. Obligasi tukar memungkinkan pemegang surat untuk merubah obligasi. Akan tetapi produknya hanya bisa dikonversi menjadi saham afiliasi penerbit, baik itu saham induk atau anak perusahaan. Kemudian obligasi putable bond. Pada obligasi ini, investor memiliki hak untuk mewajibkan penerbit obligasi agar membeli kembali surat utang. Dan obligasi opsi beli. Di dalam obligasi opsi beli, penerbit diperbolehkan membeli kembali obligasi dari pemegang surat. Namun, ini bukan berarti penerbit bebas dari utang. Obligasi yang dibeli dicatat pada harga perolehannya. Apabila obligasi dibeli di antara dua saat pembayaran bunga, maka bunga yang sudah berjalan akan diperhitungkan dalam harga jual. Tetapi bunga ini tidak boleh dimasukkan sebagai komponen harga perolehan. Selisih lebih nominal nilai obligasi dengan harga pokok pembeliannya disebut disagio atau diskon. Apabila nilai nominal lebih kecil dari harga pokok, maka selisihnya disebut egio atau premium. Saya akan men-share sedikit materi mengenai aktiva tetap berwujud. Jadi, aktiva tetap berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional. Jenis aktiva ini mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Contoh dari aktiva tetap adalah gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor dan toko, serta alat pengangkut. Metode penyusutan aktiva tetap berwujud. Yang pertama itu ada metode penyusutan garis lurus. Metode yang juga disebut sebagai straight line method adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Rumusnya yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi umur ekonomis. Atau dengan cara lain, untuk mencari tarif penyusutan tiap tahun,
Jadi tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi dengan umur ekonomis. Dan untuk mencari beban penyusutan tiap tahun, jadi beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dengan harga perolehan, kemudian dikurangi dengan nilai residu. Nah, untuk mencari nilai buku aktiva tetap, jadi harga buku aktiva tetap sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, metode yang kedua adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode ini juga disebut dengan sum of the years digit method. Berdasarkan metode ini, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin turun. Nah, rumusnya itu penyusutan sama dengan sisa umur penggunaan dibagi dengan jumlah angka tahun dikali harga perolehan, kemudian dikurangi nilai residu. Nah, metode yang ketiga adalah metode penyusutan aktiva tetap menurun ganda. Metode ini disebut juga dengan metode double declining balance method. Metode ini ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Nah, rumusnya itu penyusutan sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis, kemudian dikali dengan harga buku aktiva tetap. Metode yang keempat adalah metode jumlah satuan kerja. Metode ini disebut pula dengan service force method. Berdasarkan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai. Nah, rumusnya beban penyusutan per tahun sama dengan jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam. Nah, untuk mencari tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi jumlah total jam kerja penggunaan aktiva tetap. Metode yang kelima yaitu metode hasil produksi. Metode ini disebut juga sebagai productive output method. Pada metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Rumusnya yaitu beban penyusutan per tahun sama dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan, kemudian dikali tarif penyusutan per produk. Nah, untuk mencari tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi jumlah total produk yang dihasilkan. Sedikit materi mengenai aktiva tak berwujud. Jadi, aktiva tak berwujud atau intangible asset ini menunjuk pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang. Artinya, aktiva tidak berwujud milik perusahaan ini tidak ditujukan untuk dijual suatu hari nanti. Seluruh aktiva tidak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan untuk operasional perusahaan. Berdasarkan definisi dari aktiva tidak berwujud ini, maka dapat dimengerti bahwa keberadaannya sangat penting untuk perusahaan. Contoh aset tak berwujud adalah paten, hak cipta, waralaba atau lisensi, merek dagang dan nama dagang, dan goodwill. Aset tidak berwujud pada awal perolehannya harus diakui sebesar harga perolehannya. Untuk periode berikutnya, aset tidak berwujud dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Penentuan harga perolehan aset tidak berwujud bergantung pada cara perolehannya. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian atau transaksi kas lainnya, maka harga perolehannya adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan dan yang akan dibayarkan.
Bila aset tidak berwujud diperoleh melalui proses pertukaran dengan aset lainnya, maka harga perolehannya adalah sebesar taksiran harga pasar dari aset yang digunakan sebagai penukar. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari yang pertama itu harga beli termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Aktiva lain-lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan maupun aktiva tak berwujud seperti aktiva tetap yang hendak digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan, dan aktiva lancar lainnya disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain. Jadi, salah satu contoh yang bisa kita ambil, anggaplah dari PT Galaxy membeli paten dengan biaya 80.000. Estimasi umur manfaat paten 8 tahun. Jadi, ayat yang diperlukan PT Galaxy untuk mencatat amortisasi tahunan paten ialah beban amortisasi pada paten sebesar 10.000. Mengapa 10.000? Jadi, dengan menggunakan metode garis lurus, amortisasi dihitung dengan membagi biaya perolehan dengan umur manfaat. Jadi 80.000 dibagi 8 tahun sama dengan 10.000. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.